Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa mentaati Allah, kita masih bisa menjalankan perintah Allah, kita masih bisa menjauhi apa yang Allah larang. Dan untuk itulah kita diciptakan di atas muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat itu termasuk tanda cinta kita kepada Nabi kita, dan termasuk mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang di yaumil akhir mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menyadari bersama-sama bahwa pesan takwalah yang senantiasa disampaikan setiap khatib-khatib Jumat pada sholat Jumat, itu memberikan peringatan bahwa hal tersebut tentu sangatlah penting. Sama seperti peringatan bupati, peringatan gubernur maupun presiden yang disampaikan setiap pekan, maka pasti memberikan makna yang sangat dalam, yang sangat urgen. Karenanya, saudaraku, mari ketakwaan tersebut kita jaga dengan baik, dengan kuat. Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara tanda diterimanya amal kita adalah menimbulkan amal soleh yang lainnya. Setelah kita beramal soleh, tanda amal soleh kita itu diterima, kita akan melanjutkan dengan amal soleh yang lainnya. Kata Hasan Basri rahimahullah, sesungguhnya balasan amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk mengamalkan amalan soleh yang lainnya. Maka ketika seorang hamba beramal soleh, dia sholat, dia berzikir, dia membaca Al-Quranul Karim, ternyata amal solehnya tersebut itu menimbulkan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu menyebabkan dia lebih kuat untuk beramal soleh dan mengamalkan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka itu pertanda bahwasanya amal soleh yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Bapak Ibu, seorang ulama, Abdullah bin Umar, pernah berkata, kalaulah aku mengetahui ada satu solatku, katanya, yang diterima oleh Allah, itu lebih aku sukai daripada dunia ini dan seisinya. Karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini surah Al-Maidah ayat 27, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa saja. Itu menunjukkan, saudaraku, bahwasanya amalan soleh yang menimbulkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kekuatan
untuk senantiasa beramal soleh setelahnya. Itu tanda adalah amalan yang dicintai oleh Allah dan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya disyariatkan amal soleh dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu menimbulkan ketakwaan kepada Allah. Allah taala berfirman, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa, kalian takut, kalian taat, patuh tunduk kepada Allah. Surah Al-Baqarah ayat 21. Kemudian kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk beribadah kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hikmah dan tujuan daripada kita beramal-amal soleh dan beribadah, yaitu agar ibadah kita tersebut memunculkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, apabila amal soleh kita, ibadah-ibadah kita itu tidak menimbulkan ketakwaan kepada Allah, itu pertanda salah satunya bahwasanya amal soleh kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat tapi baca yo, salat tapi menipu yo, itu kemungkinan salah satu salatnya, tanda salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita beribadah kepada Allah namun tidak memberikan kekuatan juga kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelahnya, itu juga pertanda bahwasanya amal soleh tersebut dimasuki oleh sesuatu. Coba contoh, ketika kita telah solat fardu, solat 5 waktu, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk berzikir setelahnya. Setelah itu Allah berikan kekuatan kepada kita untuk solat sunnah setelahnya, maka itu insya Allah menunjukkan bahwa amalan yang kita kerjakan itu mengandung amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan solat-solat fardu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ketika kita membaca Al-Qur'an, itu membuat kita ingat kepada Allah, bergetar hati kita, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita ingat kepada kematian, membuat kita ingat kepada balasan Allah surga dan akhirat. Kemudian setelahnya menimbulkan rasa rindu untuk berzikir terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga pertanda bahwa bacaan Al-Qur'an kita itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu, ketika kita sholat ternyata tidak ada keinginan untuk berusaha menjaga sholat sunnah kita, ketika kita sholat ternyata tidak memberikan kekuatan di hati kita untuk meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi itu pertanda bahwa salat kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bukankah Allah pernah mengatakan, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji, perbuatan buruk dan perbuatan yang mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Ternyata dia salat tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apakah ada sesuatu yang masuk
ke dalam amalan solat tersebut, ke dalam hatinya saat dia solat. Bisa jadi riak, ada dikit-dikit masuk riaknya ke dalam hatinya ketika dia solat, dan tidak membuat dia khusyuk ketika mengerjakan solat. Pikirannya kesana kemari, pikirannya kepada dunia, pikirannya kepada pekerjaannya, kepada uangnya, kepada hartanya, sehingga akhirnya Allah tidak menerima solatnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada kita, sesungguhnya seorang hamba setelah selesai dari solatnya, ternyata hanya ditulis oleh Allah pahala untuknya 1/10 saja dari solatnya. Ada yang 1/9, ada yang 1/8, ada yang 1/7, ada yang 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 dan setengah. Bahkan ada yang habis, dia tidak menerima apa-apa dari solatnya. Ini hadis riwayat Abu Daud. Maksudnya yaitu ada orang yang solat tapi dia tidak mendapat pahala yang full, pahala yang sempurna dari solatnya. Dan sebagaimana kita katakan tadi, juga ada yang tidak dapat apa-apa dari solatnya. Maka Bapak Ibu, setiap kita beribadah, segeralah kita introspeksi diri. Ketika kita telah beribadah kepada Allah, kita tanyakan di hati kita, apakah ibadah itu menimbulkan kekuatan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lainnya beribadah setelahnya. Ketika kita telah selesai beribadah kepada Allah, segera kita muhasabah, introspeksi hati kita. Apakah ibadah itu menimbulkan rasa takut kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, atau tidak? Na'udzubillah. Apabila tidak, maka ucapkan kalimat istirja untuk diri kita sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah. Maka kaum muslimin, sebesar apapun amal tersebut, sebanyak apapun pengorbanan dan biaya kita untuk melakukannya, namun jika tidak memenuhi 2 syarat, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan ittiba, sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman di dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menjadikan kamu mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kemudian Fudail bin Iyad, dia berkata tentang Al-Mulk ayat 2 ini, apa katanya? Yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana jika suatu amalan dikerjakan tidak sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasul kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal ibadah tidak sesuai contoh dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kita ambil contoh Bapak Ibu Saudaraku, salat subuh yang kita kerjakan tadi, itu tentu kita semua tahu jumlahnya 2 rakaat. Namun ada orang yang salat subuh 4 rakaat, mungkin dia menganggap terlalu sedikit 2 rakaat itu. Maka kita pastikan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi kita pernah mengatakan, ada orang yang sholat selama 60 tahun
tapi satu pun dari solatnya tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku sekalian, kita perhatikan solat kita, apakah sudah sesuai dengan tuntunan Nabi, contoh Nabi dari awal, dari takbiratul ihram sampai salam. Kita pelajari bagaimana solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belum belajar dan cari tahu bagaimana cara solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala macam amalan itu sudah ada tuntunannya, Bapak Ibu saudaraku sekalian. Bahkan Nabi kita ketika masuk WC pun mencontohkan bagaimana caranya. Masuk kaki kiri, baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk WC, hal yang sepele itu dicontohkan oleh Nabi kita. Keluar WC juga dicontohkan, kaki kanan baca ghufranaka. Jadi semuanya sudah dicontohkan. Jadi sebelum kita beramal Bapak Ibu, hendaknya kita cari tahu dulu amalan ini ada tuntunannya apa tidak. Dari Al-Quran ada apa tidak, dari hadis ada apa tidak, dari sahabat ada apa tidak contohnya. Terkadang kebanyakan orang ketika dikasih tahu bahwasanya amalan yang dia kerjakan tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada syariatnya dalam agama Islam, mereka malah marah, mereka malah tidak terima. Ada juga yang membantah dengan mengatakan hanya Allah yang tahu amalan itu diterima atau tidak. Kita katakan benar, hanya Allah yang tahu. Tetapi juga Allah memberitahu kita bagaimana amalan tersebut diterima dan bagaimana juga amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal diri kita masing-masing. Mau cari tahu apa tidak? Mau belajar apa tidak? Begitulah kaum muslimin. Demikian pula amalan yang dikerjakan tanpa ikhlas, solat dia 100 rakaat tapi enggak ikhlas, sama saja sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pernah berfirman di dalam hadis qudsi, kata Allah, aku adalah sekutu yang paling tidak memerlukan sekutu. Barang siapa yang melakukan suatu amalan dengan menyekutukanku, kata Allah, dengan selainku, aku tinggalkan dia dan sekutunya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di akhirat akan menyuruh orang yang menyekutukan Allah tersebut, yang berbuat syirik tersebut, dalam amalannya untuk mencari pahala, akan Allah suruh dia minta pahala kepada sekutunya itu, kepada yang dia riakkan tadi. Suruh minta pahala kepada dia, jangan pada Allah, karena dia beribadah untuk orang tersebut. Maka ini sangat keras ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin saudaraku, dari sini kita tahu bahwa amalan apapun, betapapun besarnya, jika tidak dikerjakan ikhlas karena Allah, maka akan menjadi amalan yang percuma dan sia-sia. Oleh karenanya ulama besar Imam Ibnul Qayyim pernah berkata, bukanlah perkara yang paling penting itu banyaknya beramal, bukan. Akan tetapi yang paling terpenting adalah bagaimana menjaga amal kita agar tidak rusak dan tidak gugur pahalanya di sisi Allah. Maka riya walaupun hanya sedikit itu akan menggugurkan amal. Dan pintu-pintu riya sangat banyak. Di antaranya zaman sekarang memposting ibadah. Itu pintunya baru, belum yang lainnya. Dan sangat tidak terhitung pintu riya sekarang. Ketahuilah Bapak Ibu Saudaraku, sungguh gak ada bedanya antara orang yang beramal dengan mengharapkan pujian 5 orang dengan orang yang beramal atau ibadah mengharapkan pujian 1000 orang. Gak ada bedanya, sama saja akan membuat amalan tersebut sia-sia dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah tidak menerima amalan seorang hamba kecuali amalan tersebut untuk Allah saja.
diserahkan kepada Allah saja, jangan diserahkan kepada selain Allah. Dalam satu ayat yang dibaca oleh khatib Jumat pada setiap Jumat, pada setiap salat Jumat, di rakaat kedua surah Al-Ghasyiyah, Allah berfirman tentang keadaan orang yang beramal pada hari kiamat, beramal tapi sia-sia. Apa kata Allah? Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Kata Allah, sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka, wajah pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas. Dia beramal tapi masuk neraka, memasuki api yang sangat panas. Dia diberi minum dengan air yang sumbernya dari yang sangat panas. Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak pula menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Ayat 1-7. Ayat-ayat tersebut, Bapak Ibu Saudaraku, merupakan cerita dari Allah tentang kondisi sebagian penghuni neraka di hari akhirat nanti. Ternyata bukan semua penghuni neraka itu adalah orang-orang yang di dunianya hanya berbuat maksiat, candu narkoba, suka minum khamar, dan yang lain-lainnya. Akan tetapi ternyata juga ada di antara penghuni neraka itu, di dunianya dia beramal, bahkan sampai dia kelelahan saking beratnya amal tersebut. Ini tentunya menimbulkan kekhawatiran bagi kita semua yang amat besar dalam diri kita. Jangan-jangan kita termasuk yang sudah beramal banyak, susah payah, lelah letih, tapi masuk dalam golongan tersebut. Na'udzubillah min zalik. Maka kaum muslimin, Nabi kita pernah mengajarkan doa singkat setiap paginya, setiap salat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang halal, yang thayyib, yang baik, yang berkah, dan amalan yang diterima. Kemudian doa agar terhindar dari syirik atau riya. Apa kata Nabi kita? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam astaghfiruka lima la a'lam. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik, menyekutukanmu di saat aku mengetahui, dan aku mohon ampunan dari sesuatu yang aku tidak mengetahuinya. Kemudian doa di dalam surah Al-Baqarah ayat 127, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita perbanyak doa-doa Bapak Ibu agar Allah selalu menerima amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, semoga bermanfaat.